ada perbedaan negara Indonesia dan negara Arab Saudi. Perbedaan yang pertama dari segi sistem pemerintahan. Negara Indonesia itu merupakan negara republik dengan sistem demokrasi, yang dimana presidennya itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan negara Arab Saudi itu negara monarki absolut. Jadi raja itu menjadi kepala negara dan pemerintahan serta dipilih langsung dari keluarga kerajaan. Yang kedua, dari segi agama. Sebetulnya kalau dari segi agama ini tuh bisa menjadi persamaan karena negara Indonesia dan negara Arab Saudi itu mayoritasnya sama-sama menganut agama Islam. Tetapi bedanya negara Indonesia ini tuh tetap menganut prinsip kebinekaan. Jadi kebebasan beragama dan pengakuan agama selain Islam. Sedangkan negara Arab Saudi itu menganut hukum syariah yang ketat dan hanya mengakui agama Islam. Yang ketiga, ada dari segi budaya. Negara Indonesia ini tuh multikultural. Jadi budaya, bahasa, suku bangsanya tuh beragam dan berbeda-beda. Sedangkan kalau negara Arab Saudi ini tuh tradisinya tuh dipengaruhi, budayanya tuh dipengaruhi oleh tradisi Islam dan Arab. Serta budayanya tuh lebih homogen. Yang keempat tuh ada dari segi hukum. Kalau negara Indonesia ini tuh hukumnya tuh sipil dan pidana serta berlaku secara umum. Sedangkan negara Arab Saudi hukumnya tuh syariah secara ketat dan diberlakukan secara nasional serta menjadi dasar utama perundang-undangan. Yang terakhir ada dari segi ekonomi. Kalau negara Indonesia ini tuh ekonominya berbasis agraria, industri, dan jasa serta sumber daya alamnya tuh yang melimpah. Sedangkan kalau negara Arab Saudi ini tuh ekonominya tuh bergantung pada gas alam dan minyak bumi. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan negara Swiss. Yang pertama, dalam bentuk negaranya itu federal. Kelebihannya ialah setiap kanton daerah bisa membuat kebijakan sendiri sesuai kebutuhan lokal, lebih fleksibel dan demokratis. Tapi kekurangannya, yang pertama, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih rumit dan lambat. Kedua, kebijakan bisa berbeda-beda antara daerah, misalnya dalam pajak atau pendidikan. Terus dalam bentuk pemerintahnya ya republik. Kelebihannya, rakyat memilih wakil-wakilnya sehingga pemerintah lebih mewakili kehendak rakyat. Terus kedua, pemimpin bisa diganti secara damai lewat pemilu. Kekurangannya, adanya pemilu bisa memunculkan konflik politik. Yang kedua, pemimpinan bisa tidak stabil jika rakyat sering tidak puas. Terus yang ketiga, ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahnya ialah demokrasi langsung kolektif. Kelebihannya ialah rakyat sering dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan lewat referendum dan inisiatif rakyat. Terus kelebihannya ada pemerintah dijalankan oleh 7 orang secara kolektif atau dewan federal, sehingga tidak ada konsentrasi kekuasaan. Tapi kekurangannya, proses pengambilan keputusan lambat. Karena dibutuhkan waktu untuk konsultasi dan referendum. Terus yang kedua, rakyat harus paham banyak isu. Bisa terjadi kelelahan partisipatif jika terlalu sering dimintai voting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, ada faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk dan sistem pemilu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi ini ada beberapa faktor. Ada sejarah, geografi, terus ada juga budaya politik dan geopolitik. Nah, untuk negara Indonesia sendiri, kalau sesuai sejarahnya, negara Indonesia memiliki warisan kolonialisme dan reformasi 1998 yang dimana ini mendorong sistem demokrasi presidensial. Nah, selanjutnya kalau di negara Swiss ini memiliki tradisi konfederasi dan netralitas sejak lama yang mendorong sistem federasi dan kolektif. Nah, sekarang kalau dari geografi ini, negara Indonesia itu kan negara kepulauan yang dimana kesatuan dipilih untuk menyatukan wilayah. Ya. Sini. Selanjutnya, kalau di geografi negara Swiss,
dan Kanton Moton Petonggong di Swiss yang dimana mendukung sistem federal. Oke, saya Muhammad Ashalan. Saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Hazel sebelumnya, yang dimana di sini ada faktor budaya politik pada Indonesia, yang dimana pluralisme etnis dan agama yang mendorong representasi yang sangat luas. Sedangkan di Swiss, budaya konsensus dan netralitas mendorong stabilitas dan partisipasi yang secara langsung. Selanjutnya ada faktor tujuan politik pada Indonesia. Demokrasi ini bekerja secara langsung dan keterwakilan oleh rakyat. Sedangkan di Swiss, pemerintahan efisien, stabil, partisipatif, dan minim konflik. Terus selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan negara Arab Saudi. Yang pertama itu saya akan membahas dari bentuk negaranya. Bentuk negaranya itu kesatuan. Untuk kelebihan dan negara kesatuan ini, pemerintah pusat mengatur seluruh wilayah sehingga lebih cepat dan lebih efisien untuk mengatur kebijakan nasional. Untuk kekurangannya itu sendiri, beberapa wilayah dengan kondisi dan budaya lokal yang berbeda tidak mempunyai cukup banyak ruang untuk mengatur dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahannya, yaitu monarki. Kelebihannya memberi simbol nasionalis yang kuat dan kontinuitas, di mana raja dianggap sebagai pelindung negara dan agama. Lalu transisi kekuasaan lancar karena berdasarkan garis keturunan dari raja. Untuk selanjutnya ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu tidak ada pemilihan umum untuk pemimpin negara, sehingga rakyat itu tidak mempunyai hak atau suara untuk memilih pemimpin mereka. Yang kedua, resiko kekuasaan berturun-temurun yang tidak selalu berdasarkan kemampuan, sehingga raja selanjutnya tidak tentu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang raja atau memiliki sifat kepemimpinan yang cukup. Lalu ada sistem pemerintahan. Itu sistem pemerintahannya itu yaitu monarki absolut. Kelebihannya, pemerintah bisa mengambil keputusan dengan cepat karena seluruh kekuasaan berada di tangan raja. Yang kedua, stabilitas politik tinggi karena tidak ada persaingan dalam hal politik atau persaingan partai pemilu yang bisa menimbulkan konflik. Yang selanjutnya kekurangannya, tidak ada oposisi atau mekanisme kontrol kekuasaan, sehingga kekuasaan ini bisa bersifat otoriter. Lalu yang kedua, tidak ada jaminan perlindungan hak-hak rakyat seperti kebebasan berbicara atau pers. Jadi rakyat itu terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk pemerintahan. Sebenarnya Indonesia sama Swiss itu merupakan negara republik. Jadi mereka tuh sama-sama bentuk pemerintah tuh republik. Cuman bedanya tuh gini. Kalau misalkan Indonesia tuh, kalau kita mau milih presiden, kita tuh bakal milih secara langsung sesuai dengan persyaratan atau syarat-syarat yang ada di konstitusi. Nah, sedangkan di Swiss itu presidennya tuh merupakan ketua dari Dewan Federal, yang dimana Dewan Federal itu dipilih oleh majelis federal, namun tetap nyambung lagi dengan demokrasi langsung. Jadi walaupun mereka dipilih sama majelis federal, tapi ada campur tangan rakyat juga, atau ada pengambilan keputusan dari rakyat juga. Oke, jadi gitu aja.